welcome back di Mois Momentum Voice. Setiap suara punya cerita. Setiap momentum punya makna. Bareng saya Desti Apriani dan partner saya Anja Sarah. Senang banget nih bisa nemenin kalian lagi di episode kelima Mois. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas obrolan yang menarik banget karena kita akan kedatangan tamu spesial dari organisasi mahasiswa Universitas Langlang Buana, yaitu Ketua BEMU dan Ketua DPMU yang baru saja resmi dilantik. Kita bakal ngobrol santai soal awal kepengurusan mereka, mulai dari visi, tantangan, sampai harapan yang ingin mereka bawa untuk mahasiswa ke depannya. Nah, jadi buat kalian yang penasaran gimana sih dinamika organisasi kampus dari sudut pandang para pemimpinnya. Jadi stay tune terus di Mois episode kali ini ya. Nah, mari kita sambut Kang Ajmi dan Kang Tia. Halo akang-akang. Halo. Senang banget nih akhirnya bisa ngobrol langsung di Mois hari ini. Akang-akang gimana kabarnya nih hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Semoga tetap sehat ya dan semangat di tengah padatnya aktivitas organisasi dan kuliah. Sebelumnya kami juga mau mengucapkan selamat atas amanah barunya untuk Ketua BEMU dan Ketua DPMU Universitas Langlang Buana. Biar Sobat Mois lebih kenal nih, sebelumnya boleh dong akang-akang perkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama dan prodinya masing-masing. Oh, saya dulu. Ya. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Azmi Fakur Rahman. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Untuk prodi saya di program studi Ilmu Pemerintahan. Baik, mungkin izin memperkenalkan diri ya. Saya sebagai Ketua DPMU periode 2026-2027 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Karena kan kalau di hukum prodinya cuma ada satu tuh, nggak kayak di FISIP kan ada banyak. Kalau di hukum cuma ada satu, nama prodinya Ilmu Hukum. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih perasaan akang-akang setelah resmi dilantiknya sebagai Ketua BEMU dan Ketua DPMU dulu? Boleh dimulai dari Kang Azmi dulu. Tentunya kalau pertanyaannya perasaan ya, tentunya bahagia. Namun di tengah kebahagiaan itu tentunya ada suatu hal yang menjadi tantangan yang sangat besar. Karena berbicara universitas kita kan masih memiliki berbagai masalah. Akhirnya selain daripada senangnya, menjadi pemicu juga untuk diri saya ketika melihat kondisi UNLA tersendiri gitu ya, masih banyak permasalahan, menambah daya semangat saya untuk menggagas atau mengubah apa yang seharusnya kami canangkan di Universitas Langlang Buana. Kalau dari saya mungkin jujur berat. Karena ada di dalam satu ajaran di agama saya dikatakan manusia itu semuanya pemimpin dan setiap apa yang dipimpinnya itu dipertanggungjawabkan. Maka bagi saya jadi seorang DPMU jadi DPMU ini kan artinya menjadi pemimpin bagi semua masyarakat Universitas Langlang Buana. Jadi atas saya itu maka saya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi bagi saya jujur berat, tapi dikatakan juga tadi kan di awal bahwasanya ya fitrah saya sebagai manusia memang diciptakan sebagai pemimpin. Jadi ya saya berdiri di sini sebagai Ketua DPMU ya hanya menjalankan fitrah saya sebagai pemimpin begitu. Oke. Kalau apa nih yang menjadi alasan terbesar akang-akang untuk mengambil tanggung jawab sebagai Ketua BEMU dan Ketua DPMU? Alasannya? Ya. Kalau alasannya mungkin karena ya didasari pada awalnya ya. Kalau bicara dari awalnya itu didasari dari keresahan-keresahan yang ada di universitas, mulai dari Fakultas Hukum, karena saya berasal dari Fakultas Hukum, timbullah keresahan-keresahan yang ada di universitas. Makanya sekarang naik ke tingkat universitas, saya harap saya punya kendaraan yang lebih untuk mengubah akhirnya bukan hanya di fakultas saja begitu, bukan hanya di Fakultas Hukum saja, jadi akan tetapi di semua fakultas begitu. Nah, ya adapun alasan secara umumnya ya tadi memang saya diciptakan sebagai pemimpin dan saya harap kalau bagi saya ketika saya mampu melakukan sesuatu tetapi saya diam, bagi saya itu sebuah pengkhianatan. Jadi maka dari itu saya mencoba berusaha untuk memberikan yang terbaik lah bagi Kema Unla begitu. Oke, siap. Kalau alasan saya kenapa mencalonkan diri,
Yang pertama mungkin ya, saya melihat sebelum jauh saya memaknai peran dan fungsi mahasiswa yang dimana di dalamnya kan dituangkan poin-poin ketika kita sebagai agen of change dan sebagainya gitu. Saya memaknai fitrah diri saya sebagai manusia yang dimana melekat terhadap fitrah yaitu peran dan fungsi sebagai manusia. Fungsi saya sebagai manusia yaitu sebagai seorang pemimpin. Artinya ketika kesempatan dan amanah itu diberikan kepada saya, sudah suatu keharusan untuk diri saya mempersiapkannya. Karena kalau berbicara diri, tentu menunggu diri ini siap tidak akan ada ujungnya. Namun ketika kesempatan itu telah tiba, tuntutan bagi saya pribadi untuk mempersiapkannya. Tambah kan saya ini kebetulan angkatan 23, ada 1 tahun kesempatan untuk saya memberikan kontribusi saya untuk Kema Unla. Karena saya lahir sebelumnya kan di Ketua Himpunan Ilmu Pemerintahan, saya melihat permasalahan di akar rumput yang tidak bisa saya benahi hanya pada saat di himpunan saja. Dimulai dari budayanya, dimulai dari administrasi dan sistem secara garis besar yang ingin saya perbaiki yaitu sistemnya. Karena ketika saya terus-terusan mengkritik saja, bukan malah menjadi penyelesai permasalahan. Sedangkan yang ditawarkan oleh kita sebagai pemuda atau mahasiswa, tuntutannya itu kan bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, karena kampus ini adalah tempat saya belajar, saya ingin berusaha menyelesaikan semua permasalahan yang ada di kampus. Itu lewat mencalonkan diri menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Langlang Buana. Jadi selain daripada saya dituntut untuk mengkritik, tapi saya juga hari ini belajar untuk mengkritisi. Pada akhirnya kritik dan kritisi yang saya maknai akan menjadi suatu perubahan yang mudah-mudahan bisa dirasakan nampaknya oleh seluruh keluarga mahasiswa Universitas Langlang Buana. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh dijelaskan sedikit gak sih sebenarnya tugas dan peran Ketua BMU dan DPMU di lingkungan kampus itu seperti apa? Boleh dari Kang Azmi dulu. Asik. Kalau berbicara tugas, yang pertama tentunya ya, bagaimana menjaga alma mater Universitas Langlang Buana ini tetap menjadi suatu kebanggaan, baik itu secara internal untuk mahasiswanya, baik itu dapat mengharumkan di tatanan eksternal yaitu dengan universitas yang lainnya. Namun secara tugas yang saya maknai, BEMU ini kan BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Artinya tugas BEM itu adalah mengeksekutif pihak penyelenggara apa yang menjadi masukan dari Kema Unla. Baik itu mengadvokasi, baik itu artinya arah gerak tujuan kami sesuai dengan apa yang kawan-kawan masyarakat Unla inginkan. Karena yang menjadi tolak ukur acuan kami menjalankan program kerja yaitu hasil kesepakatan Kongres, yaitu yang menjadi patokannya di GBPK, di Garis Besar Program Kerja. Artinya kalau berbicara tugas, ya kita ini sebagai pelayan masyarakat, pelayan mahasiswa Unla itu sendiri. Seperti itu kalau dari saya. Ya, kalau coba saya ceritakan sedikit, fungsi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat universitas ini, secara umum kan dari namanya kan Dewan Perwakilan, artinya DPM ini berada sebagai atau posisinya sebagai lembaga legislatif. Nah, DPM ini fungsinya secara umum ada 3. Yang pertama ada membuat peraturan atau ADART. Nah, yang kedua yang itu terhimpun atau peran fungsinya ada di Komisi A. Terus yang kedua ada GBPK dan pengawasan eksekutif. Nah, itu kewenangannya ada di Komisi B. Yang ketiga ada anggaran atau budgeting. Nah, di yang ketiga ini tugas dan fungsinya ada di Komisi C. Jadi secara sederhananya Dewan Perwakilan Mahasiswa ini yang membuat peraturan yang semacam layaknya di DPR kalau di negara. Jadi yang membuat peraturan-peraturan, yang mengawasi kinerja eksekutif. Jadi kerjanya eksekutif itu ketika eksekutif ternyata terdapat anggaplah contoh mungkin sedikit melenceng dari GBPK atau tidak menjalankan sesuai GBPK. Nah,
pengawasan itu ada di kami gitu. Meskipun kalau secara negara kita juga cacat ya, nggak ada yudikatifnya begitu, tapi ya per hari ini yang ada ya kami sebagai legislatifnya, kemudian BEM sebagai eksekutifnya begitu. Selanjutnya nih aku punya pertanyaan yang spesifik untuk BEM-U terlebih dahulu. Nah Kang, untuk BEM-U sendiri, apa visi dan arah besar yang ingin Akang bawa selama masa kepengurusan ini? Tentunya suatu tuntutan bagi saya pribadi ketika memimpin roda organisasi memiliki visi. Namun yang harus saya jelaskan terlebih dahulu, lahirnya visi dan misi saya itu lahir dari permasalahan yang terjadi. Per hari ini saya melihat selama saya menjadi mahasiswa baru sampai hari ini saya menduduki semester 6 di UNLA. Saya memiliki keresahan di mana tidak terlihatnya budaya intelektual yang ada di Kema UNLA ini. Berbicara hari ini, orang-orang yang membawa buku itu dibilang aneh. Orang-orang yang membaca buku itu dibilang aneh. Akhirnya, kampus yang ketika saya masuk dikenalkan kampus ini adalah pusat peradaban atau pintu peradaban, tapi melihat apa yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam kampusnya tidak ada sedikit pun arah untuk membenahi peradaban. Akhirnya, tercetuslah visi dalam diri saya bagaimana menciptakan suatu ekosistem yang paripurna. Paripurna di sini bukan berarti tidak ada kekurangan, tapi paripurna di sini dengan maksud saya memaknai arti paripurna ini utuh dan sempurna. UNLA ini bisa utuh ketika semua masyarakat Kema UNLA ini bersatu. Karena per hari ini bisa dilihat mengapa kita ini tidak optimal menjalankan ormawa ataupun tiap-tiap lembaga tidak optimal karena tidak ada sinergitas yang saling terintegrasi di antara ormawa ke ormawa yang lainnya. Kayak contoh kan kita di BEM Universitas punya visi misi, di tiap fakultasnya pun punya visi misi, bahkan universitas pun punya visi misi. Akhirnya kita ini berjalan tapi kehilangan arah. Arah kita mau kemana? Makanya dalam visi saya ingin membentuk suatu ekosistem. Berbicara ekosistem kan sistem untuk mengatur keseluruhan agar bagaimana kawan-kawan yang ada di Kema UNLA ini bisa terukur arah dan tujuannya. Makanya kalau secara visi yang tertulis kan mewujudkan Kema UNLA yang paripurna, yang berlandaskan nilai, yang berorientasi pada kebermanfaatan. Secara visi yang untuk melaksanakan visi, mewujudkan visi tersebut ada visi-visi kan. Salah satu di antaranya visi yang saya bangun yang pertama mensinergiskan antara ormawa dengan ormawa. Karena ormawa ini kan saya memaknai karena saya lahir dari pemerintahan. Saya memaknai organisasi itu adalah suatu pelayan bagi masyarakatnya. Ketika kita melihat hari ini minat berlembaga sudah menurun, bahkan UKM yang diwajibkan pun dengan fenomena hari ini saya melihat banyak mahasiswa yang masuk UKM itu hanya sekedar penebusan sertifikat saja. Itu kan suatu permasalahan yang harus kita luruskan. Makanya hari ini untuk memantik itu saya mensinergiskan antara ormawa-ormawa yang ada agar kita duduk satu visi satu pandang bersama. Setelah terbangun ikatan antara ormawa dan ormawa, selanjutnya saya akan membangun ormawa kepada mahasiswa. Karena bisa jadi hari ini mahasiswa tidak ingin berlembaga karena apa? Tidak dirasakan manfaat dari lembaga itu. Makanya ke depan hari saya sudah merumuskan beberapa rangkaian bagaimana tiap fakultas itu mempunyai database serta pengontrolan antara badan eksekutif dengan UKM-UKM itu bisa terkontrol. Berbicara sebelum-sebelumnya, yang menjadi kementerian yang menaungi UKM itu kan hanya Kemenpora. Sedangkan contohnya saja seperti Momentum bukan olahraga. Wajar saja ketika Momentum tidak dirasakan atau tidak tercacing oleh BEM-U. Makanya arah hari ini saya menggantikan sedikit perubahan. Untuk UKM itu ada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang dinaungi oleh Dirjen Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Karena sifat badan eksekutif mahasiswa kepada UKM itu sifatnya memberdayakan. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan dari UKM, itu yang harus kita berdayakan. Makanya seperti itu setelah ormawa mahasiswa, lalu kita menentukan arah. Nilai, karena ketika organisasi tidak memiliki nilai dalam pelaksanaannya, akan kehilangan arah, tidak tercapai output, outcome dan benefitnya itu tidak akan jelas. Makanya muaranya pada akhirnya ingin semua gerakan
mahasiswa di Kemaula ini orientasinya pada kebermanfaatan yang nyata. Karena jangan sampai kita capek berorganisasi ya. Kita capek datang ke kampus, keluar materi, keluar waktu, tenaga semua kita tuangkan tapi tidak dirasakan kebermanfaatannya. Justru itu yang membuat siklus atau budaya organisasi ini semakin ditinggalkan karena sudah tidak relevan. Artinya saya membawa sistem yang dimana mudah-mudahan sistem yang saya canangkan itu bisa membuat organisasi kembali hidup. Karena karena tidak menutup kemungkinan ya. Meskipun hari ini banyak orang yang menghina tentang organisasi mahasiswa, namun permasalahannya itu bukan tentang organisasi mahasiswanya. Karena organisasi adalah wadah, tapi isi bagaimana kita berkreasi di organisasi tersebut. Karena saya memaknai organisasi kan organ-organ yang memiliki inisiasi. Organ-organ yang ada di dalam organisasi tersebut harus memiliki inovasi. Salah satu yang saya tuangkan ketika saya hari ini menjabat, inovasi yang saya bawa bagaimana merelevansikan kembali organisasi mahasiswa sesuai dengan zaman di hari ini. Seperti itu, mungkin maaf kalau terlalu panjang ya. Gak apa-apa Kang. Baik, kalau kira-kira nih warna kepemimpinan atau pendekatan seperti apa yang ingin Akang bawa di periode BEMU sekarang? Tentunya kalau berbicara warna atau gaya ya yang saya bawakan, pasti ada unsur partisipatif dan kolaboratif. Itu sudah menjadi suatu kepastian karena amanat ADART Kema Unla kan kita ini berasaskan kekeluargaan. Rasa-rasanya ketika kita menisbatkan diri sama-sama sebagai seorang keluarga, artinya sifat kolaborasi dan kita selalu melibatkan teman-teman semua, yaitu harus saya kedepankan seperti itu. Dan mudah-mudahan kan kita ini bisa terasa kekeluargaannya, karena yang saya rasa hari ini jarang ruang-ruang terbuka untuk tiap-tiap teman-teman di fakultas bisa diskusi. Per hari ini kan oke lah, misalkan saya membaca Medan Unla ini banyak kawan-kawan yang suka di arah politik, banyak kawan-kawan yang suka di dunia pergerakan, ada pula yang suka di dunia olahraga. Nah itu semua kita usahakan untuk terwadahi. Jadi akhirnya nanti mungkin di program Kementerian Sosial dan Politik ada yang namanya program kerja strategis yang itu kami bayangkan untuk outputnya agar terbentuknya iklim intelektual di Unla. Artinya di program kerja strategis itu ada program diskusi setiap 1 minggu sekali ataupun 2 minggu sekali yang mungkin nanti saya akan paparkan kepada kawan-kawan Kema Unla ketika saya pelantikan kepengurusan gitu, seperti itu. Itu spill sedikit saja. Takutnya kepanjangan ya durasinya. Baik, apakah ada target atau program yang sedang menjadi fokus utama BEMU? Kalau berbicara target atau program, kalau saya menjadi orang yang pesimis, tentunya tidak akan ada cita-cita yang besar. Namun saya yakin suatu hal yang besar itu lahir dari harapan, lamunan dan impian kita yang besar. Kalau saya berkecil diri melihat, ya boleh agar diketahui ya, BEMU ini kan secara anggaran mungkin teman-teman juga mengetahui. Sedangkan harapan dari Kema Unla ini sangat besar. Bahkan tertuang dalam keputusan Kongres kemarin, saya ini hanya diberi kesempatan waktu menjabat 8 bulan saja. Dengan sekarang notabene saya staffing 3 bulan, berarti hanya 5 bulan. Namun hal ini akan saya konsolidasikan kepada kawan-kawan di Kema, karena dasar dari saya menjabat 8 bulan ini untuk menghilangkan efek domino. Ketika saya mengamini karena saya memimpin atas dasar Kema Unla dan saya pun mengikuti apa yang Kema Unla sepakati, ketika saya hanya 8 bulan, saya ingin memberikan penegasan kepada teman-teman baik itu UKM maupun lembaga di tiap fakultas dan prodinya. Untuk sama-sama kita menjalankan 8 bulan saja. Karena urgensinya itu untuk menghilangkan efek domino. Namun jika disepakati hari itu teman-teman ingin menjabat 12 bulan, ya otomatis saya pun akan menjalankan 12 bulan. Karena ketika 12 bulan pun rasa-rasanya tidak akan berat untuk menjawab permasalahan di Unla, apalagi 8 bulan. Tapi secara output capaian saya ingin kembali
memberikan sistem yang baik untuk ormawa, baik itu ormawa ataupun mahasiswa di Kema Unla. Karena banyaknya hari ini permasalahan-permasalahan yang ada di mahasiswa, perdebatan, karena tidak ada dasar hukum yang jelas. Kita ini fata morgana terhadap aturan. Tiap-tiap orang mempunyai subjektivitasnya terhadap apa yang menjadi indikator kebenarannya. Makanya dengan waktu 8 bulan ini saya maksimalkan untuk membuat sistem dengan Pak Ketum gitu ya. Dan mungkin untuk cita-cita saya ingin membuat sebetulnya olimpiade mahasiswa, baik itu olahraga, karena saya ingin memaksimalkan apa yang menjadi fasilitas kampus kita. Fasilitas kampus kita kecil, tapi ketika kita acuh, itu tidak akan kita bisa nikmati. Artinya apa yang kecil itu kita usahakan nikmati. Jangan sampai kita ini haus, kita ini serakah, kita hanya ingin menikmati ketika semua fasilitas itu ada. Pada akhirnya kita tidak akan pernah menikmati apa yang menjadi fasilitas kampus kita. Hanya seperti itu untuk berbicara program ya yang nanti akan saya paparkan mungkin ketika saya pemaparan grand design saya di estimasi di awal bulan depan. Seperti itu. Nah, Kang, sebagai Ketua BMU, dampak seperti apa yang ingin Akang berikan kepada mahasiswa dan lingkungan kampus? Yang pertama, dampak budaya mahasiswa ya. Saya memaknai sejarah dari universitas itu sendiri. Hari ini mahasiswa, bahkan bukan hanya di Kema Unla, kayaknya ya, yang sejauh saya melihat, meneliti gitu ya, memaknai kehilangan spiritualitas di dalam diri mahasiswa. Artinya ketika saya melihat itu sebagai suatu permasalahan, saya ingin membangun bagaimana ada semangat spiritualitas ke dalam dada manusia mahasiswa. Karena hari ini berbicara spirit, mahasiswa Unla ini tidak kehilangan semangat. Kan spirit itu semangat, tidak kehilangan semangat. Dibuktikan dengan apa? Tiap hari banyak kok, sampai hari ini parkiran selalu penuh. Artinya semangat kita ini mahasiswa Unla tidak kehilangan semangat. Berbicara ritual, selalu ada tindakan yang berulang-ulang, tidak kehilangan. Cuman yang kehilangan di mahasiswa hari ini itu nilai spiritualnya. Karena akar dari ilmu pengetahuan itu kan saya pahami adalah ilmu pengetahuan. Akar dari ilmu pengetahuan itu adalah spiritual. Karena kampus pertama di Al-Fez di Mesir itu kan diciptakan awal mulanya adalah masjid. Terus ada di Bologna, bahkan beberapa kampus awal mula kampus terbesar di dunia awalnya itu tempat peribadatan. Artinya tidak bisa dipisahkan antara ilmu pengetahuan dengan spiritual. Makanya saya memaknai akar dari ilmu pengetahuan adalah spiritualitas seperti itu. Yang mudah-mudahan ketika spiritualitas itu bisa dirasakan oleh mahasiswa di Kema Unla bisa memantik kesadaran. Karena dasar mahasiswa ini harus sadar, dan setelah menempuh kesadaran akan lahir keresahan. Dari keresahan itulah akan lahir perubahan. Gitu, seperti itu sih kalau berbicara dampak yang akan saya berikan ya. Saya ingin semua mahasiswa Unla ini sadar. Sedangkan berbicara perubahan itu tidak bisa lahir dari satu tangan saja. Makanya yang menjadi tugas saya bagaimana membangun dasar agar mereka sadar. Setelah sadar mereka yakin, setelah yakin lalu lahirlah keresahan. Dari keresahan itulah akan lahir perubahan. Mungkin hari ini hanya BMU dan DPMU saja dan sebagian kecil mahasiswa yang mengharapkan perubahan. Setelah kami memaparkan sistem yang membangun kesadaran mereka, kita bisa saling bahu-membahu untuk membentuk perubahan di kampus kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Kang. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Ketua DPMU. Untuk DPMU sendiri, apa visi dan tujuan besar yang ingin Akang bawa selama masa kepengurusan ini? Mungkin sedikit saya jelaskan lah. Karena tadi Pak Pres kita udah menjelaskan panjang, mungkin dari saya sedikit aja. Mungkin ginilah, salah satu tujuan atau visi besar saya menjadi DPMU ini, mungkin kawan-kawan yang ikut kongres waktu itu udah pernah dengar lah. Salah satunya adalah reorientasi legislatif. Karena per hari ini, kalau kita coba lihat ke belakang, kalau kita kembali ke belakang, DPMU ini selalu, Kongres Universitas ini selalu jarang, kadang selalu nggak lengkap, kadang ada BEM-nya aja, kadang DPM-nya aja. Nah, makanya beberapa ke belakang itu kemarin cuma ada satu. Kemarin yang sebelumnya juga ada, tapi ya begitulah. Terus yang sebelumnya juga
hanya BEM-nya aja, makanya pada waktu zaman kalau saya tidak salah BEM-nya ketua itu, DPM-nya tidak ada. Nah makanya di situ saya ngelihat kenapa sih di Unla itu badan legislatif itu seolah-olah kayak apalah gitu, seolah-olah kayak nggak seksi gitu, seolah-olah kayak apa sih ngapain Tidak jadi menarik. DPM? Ya tidak menarik, kayak gabut aja ngapain mau jadi DPM, makanya selalu nggak ada kalau buat jadi DPM itu, entah di tingkat universitas maupun di fakultas. Nah di situ saya melihat lah, padahal kalau saya lihat itu justru legislatif itu punya peran penting, sangat penting untuk mengukur, salah satunya adalah kinerja BEM. Jadi untuk melihat atau untuk mengawasi BEM ini kerja sesuai GBPK atau enggak, itu pengawasannya itu justru ada di DPM. Jadi kalau mau eksekutifnya kerja, justru si DPM-nya ini juga harus benar begitu. Terus saya lihat juga di permasalahan di DPM fakultas. Di DPM fakultas juga begitu. Jadi yang seharusnya yang permasalahan yang ada di tingkat fakultas itu disampaikan lewat Dewan Perwakilan Fakultas. Jadi kami itu Dewan Perwakilan Universitas itu sebenarnya seharusnya itu komunikasinya itu cukup enak, karena seharusnya kita cukup berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Fakultas. Jadi karena kalau kami langsung turun ke fakultas-fakultas itu bagi saya tidak efektif, karena disitulah jadi kehilangan fungsi legislatif di tingkat fakultas gitu. Jadi nanti ke depan saya harap akan meningkatkan lagi Dewan Perwakilan Fakultas. Jadi kami menyerap aspirasi dari fakultas itu melalui Dewan Perwakilan Fakultas. Jadi Dewan Perwakilan Fakultas juga memiliki kembali si fungsi legislatifnya begitu. Itu mungkin salah satu piece besar yang menjadi harapan dari DPMU begitu. Mungkin sedikit menambahkan ya, izin gitu. Salah satunya mungkin yang menjadi keresahan kita bersama, ketika berbicara legislatif, yang saya pahami kan ada salah satunya fungsi controlling, budgeting, dan legislasi. Betul. Hari ini yang dilaksanakan oleh kawan-kawan di Kemah Unla ini hanya bab budgeting dan monitoringnya saja. Tapi ada fungsi legislatif yang dimana legislasi, pembuat aturan, pembuat undang-undang. Per hari ini salah satu contoh kecacatan sistem di Kemah Unla ini tidak ada yang namanya peraturan organisasi. Betul. Tidak adanya silabus kaderisasi. Betul. Bahkan ada pun pedoman organisasi perihal pesekretariatan dan kebendaharaan persuratan lah. Betul. Itu pun sudah rasa-rasanya harus diperbarui. Artinya harapan saya mungkin dengan Ketua Muktiar dapat menjalankan peran legislasi itu. Siap. Ketika kawan-kawan di UKM ada keinginan, ya kita tuangkan ke dalam aturan. Karena bisa dilihat mungkin teman-teman pernah merasakan tidak yang namanya rapat paripurna yang diadakan oleh DPMU. Kan belum Nggak pernah jauh saya menjadi mahasiswa ya. Pernah pun hanya pada saat waktu itu di FISIP saya itu merasakannya. Dan itu pun tidak berjalan optimal karena apa? Masing-masing pemahaman terhadap organisasinya itu kurang baik. Karena apa? Tidak ada yang menjadi silabus kaderisasi. Makanya kan nanti itu biasanya perdebatan rame-rame itu menjelang mapeling, mulailah konflik. Nah, artinya untuk kita mengkantor konflik tersebut sebelum konflik itu tiba, kita ingin berkolaborasi dengan seluruh Kemah Unla atau lembaga-lembaga yang Unla untuk membuat sistem yang jelas sebagai acuan agar tidak terjadinya konflik di kemudian hari. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Ketua DPM Universitas. Untuk DPMU sendiri, apa sih visi dan tujuan besar yang ingin Akang bawa selama masa kepengurusan ini? Sebenarnya sih kalau dari DPMU, karena tadi Pak Pres sudah banyak menjawab ya. Kalau dari saya mungkin sedikit lah. Visi besar mungkin yang salah satu visi besar yang harapan kami atau yang kami bawa itu ya terutamanya adalah reorientasi fungsi legislasi. Karena ya kalau saya lihat ke belakang itu di Kongres Universitas itu jarang banget atau beberapa tahun ke belakang itu kadang yang terpilih itu hanya ada DPM-nya aja. Jadi jarang pasang gitu, jarang ada pool DPM sama BEM-nya. Yang ke belakang itu selalu ada BEM-nya tapi nggak ada DPM-nya. Nah, seolah-olah yang saya lihat itu Dewan Perwakilan Mahasiswa ini organisasi yang kayak ngapain sih gabut di DPM, ngapain sih, kayak seolah-olah kayak nggak seksi gitu si Dewan Perwakilan Mahasiswa ini. Padahal kan kalau kita lihat fungsi legislasi ini kan yang pertama memang membuat aturan, jadi yang mengatur cara bermainnya gimana itu kan DPM.
Terus yang kedua juga fungsi pengawas kan adanya juga di kita di DPM gitu. Jadi kalau seharusnya kan kalau mau DPM-nya kerja, kalau mau BEM-nya kerja, kalau mau BEM-nya sesuai GBPK itu kan harusnya DPM-nya kan juga baik begitu, dan juga DPM-nya juga harus punya program agar mampu mengawasi bagaimana kinerja BEM sesuai GBPK atau tidak. Begitu sih kalau salah satu tujuan atau visi besar dari saya begitu sebagai DPM. Baik. Pertanyaan selanjutnya, kan masih banyak nih Kang yang belum terlalu paham tentang DPM. Boleh nggak sih dijelasin sebenarnya DPM itu kerjanya apa aja dan kontribusinya di kampus itu seperti apa? Oke, mungkin kalau ditanya bagaimana kerjanya DPM dan fungsinya di kampus ya. Nah kalau kerjanya mungkin kan tadi sempat saya singgung kalau tidak salah di awal. Secara hierarkis, Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat universitas itu pertama di atas ada ketua umum, yaitu saya, terus kemudian ada sekretaris, dan kemudian di bawahnya itu ada 3 sejajar namanya Komisi A, Komisi B, Komisi C. Nah, Komisi A ini fungsinya legislasi yang membuat peraturan-peraturan, tadi yang sempat disinggung Pres juga. Nah, yang membuat peraturan-peraturan dan yang menyusunnya itu ada di Komisi A. Nah, terus kemudian di Komisi B itu perannya sebagai pengawas eksekutif atas GBPK. Jadi, nah sebenarnya untuk mengukur badan eksekutif ini kerja atau enggak, atau selaras atau enggak sama tujuan GBPK itu, sebenarnya tinggal dilihat di GBPK apakah eksekutif ini menjalankan amanah GBPK ini atau memang kiranya ada melenceng dari GBPK. Jadi fungsi pengawasan ini adanya di Komisi B. Oh iya, saya luput. Nah, di Komisi B ini juga ada aspirasi. Nah, aspirasi ini ketika memang kawan-kawan di bawah punya aspirasi, punya keluhan mungkin. Nah, itu nanti dinaunginya oleh Komisi B. Nah, kemudian nih, kamera mana nih? Nih, ini sangat sensitif soalnya. Nih, soal anggaran. Nah, kalau soal anggaran ini adanya di Komisi C. Nah, jadi budgeting persentase anggaran yang kemarin kita kan udah dikasih anggaran tuh waktu di Kongres. Kalau teman-teman ada yang ikut di Kongres, kemudian di pleno di Komisi C, itu kan sudah ada tuh anggaran kemahasiswaan kita itu sebesar kalau saya tidak salah di angka 121 juta. Kemudian ada dana sisa yang periode sebelumnya masih ada sisa. Nah, itu namanya dana peleburan. Nah, itu dileburkan dengan dana yang ada sekarang. Nah, makanya anggaran kita sekarang sekitar 160 atau 40, saya lupa. Nanti akan kami sosialisasikan. Nah, persentase setiap lembaganya itu pembagian persentasenya itu kewenangannya sepenuhnya ada di Komisi C. Jadi bukan dari Biro Kemahasiswaan, bukan dari rektorat, bukan dari dekan, bukan dari birokrat lah. Itu adalah sepenuhnya kewenangan dari Komisi C. Jadi kawan-kawan yang mau program atau mau apapun, ya anggaran sudah ada. Nah, paling telat Komisi C itu akan menyerahkan persentase anggaran itu di minggu ini. Nah, jadi kawan-kawan Berapa sekarang? sekarang tanggal 20 Mei. 20 Mei. Nah, Kan di-uploadnya itu bulan depan. oh iya. Sekarang 20 Mei. Nah, mungkin 2-3 besok atau 2 hari ke depan. Nah, si persentase anggaran itu sudah kami serahkan, sudah Komisi C serahkan ke Biro Kemahasiswaan agar kawan-kawan yang mau mencairkan dana itu sudah ada persentasenya. Karena ketika kawan-kawan mau mencairkan anggaran, persentasenya belum kami serahkan, nah itu tidak bisa. Karena belum tahu kan persentasenya berapa, dan atas persentase itu ternyata punya jatah berapa juta gitu. Nah, sedikitnya itu nanti kawan-kawan jangan khawatir kalau memang pemimpin-pemimpin baru nih yang baru terpilih nih, anggarannya sudah ada gitu. Tinggal dimaksimalkan programnya bagi kemaslahatan Kema Unla lah begitu. Itu sih dari saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebagai ketua DPM, target atau pencapaian apa sih yang paling pengen Akang wujudin ke depannya? Sebenarnya kalau pencapaian ya, saya nggak muluk-muluk sebenarnya. Atas masa kepemimpinan kami yang sedikit ya, Pres, yang bukan sedikit atau pendek lah, sangat pendek ini ya, kami nggak muluk-muluk mau membawa Unla setara dengan UI, mau membawa Unla setara dengan Harvard, enggak lah. Ya, harapan kami lah setidaknya
atas masa kepemimpinan kami yang pendek ini, ya setidaknya kami bisa memperlancar nanti kepemimpinan selanjutnya agar mereka nanti ke depan sudah tidak tersendat lagi oleh masalah birokrat, oleh masalah minat mahasiswa yang sedikit, kesadaran mahasiswa yang kurang. Nah, nanti harapannya kami dapat memberikan menghilangkan itulah agar nanti kawan-kawan pemimpin selanjutnya bisa mencapai prestasi itu tanpa ada sendatan atau halangan lagi gitu untuk mencapai prestasi. Jadi bagi kami mungkin tidak bisa memberikan prestasi yang wah begitu bagi Kema Unla, bagi Unla, tapi setidaknya kami memberikan kemudahan nanti ke depan kepada pemimpin selanjutnya atas masalah-masalah yang selama ini dianggap menghambat bagi keorganisasian di Unla. Nah, selanjutnya, bagaimana sih BEM dan DPM bisa memastikan apakah aspirasi mahasiswa itu bisa tetap tersalurkan dengan baik? Oh, oleh BEM. Ya, cara kami untuk bagaimana memastikan aspirasi, tentunya kami selalu berupaya setiap apapun aspirasi yang kami dapatkan, selalu kami usahakan, karena permasalahan hari ini saya percaya kepada kepengurusan BEM ataupun DPM di tahun-tahun sebelumnya, mereka itu pasti menyampaikan apa yang menjadi aspirasi teman-teman. Namun yang menjadi kekeliruan mereka tidak melempar bukan umpan balik, ya jawaban dari atas aspirasi tersebut. Makanya langkah awal kami untuk sebagai penyambung kan, artinya jembatan kami antara mahasiswa dengan pihak rektorat, kami akan membuat di beberapa sudut kampus itu barcode aspirasi. Selain daripada aspirasi, kami di BEM itu membutuhkan database minat dan bakat mahasiswa. Karena pada hari ini program yang bagus itu sesuai dengan potensi masyarakatnya. Banyak sekarang program yang mewah tapi tidak bisa memberikan manfaat karena apa? Tidak diminati. Kita harus dulu membaca Kema Unla ini minatnya ke arah mana. Dengan minat itu harus kita layani terlebih dahulu. Ketika mereka sudah merasa terlayani, akhirnya saya yakin akan lahir keterbukaan dari mereka untuk bagaimana mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Makanya cara saya untuk memastikan, saya akan membuat pola. Salah satunya di Menteri Dalam Negeri itu, selain daripada dia ada Dirjen PSDM, ada juga Dirjen Advokasi. Bentuk keseriusan kami untuk mengawal teman-teman yang memiliki aspirasi. Tapi ketika nanti di kedepan hari ada kendala, ada hal yang tidak bisa diindahkan, kan kalau bahasa aktivisme ya, ketika ada lupa lagi saya. Ya pokoknya kita akan kuat secara sama-sama gitu. Apapun nanti jawaban dari pihak atas ya akan kami flurkan, dan harapan kami kita ini penyambung, bukan berarti semua itu bisa kita bereskan. Tapi apa yang kalian inginkan kita terima, kita sambungkan. Namun ketika tidak diindahkan, kami siap menjadi garantor untuk sama-sama berjuang agar apa yang menjadi keinginan Kema Unla ini diwujudkan. Gitu. Kalau dari DPMU mungkin tadi sempat saya singgung di awal. Nah, kami akan mengembalikan fungsi legislasi atau fungsi legislatif di kami di universitas dan di fakultas-fakultas. Jadi ya umumnya kami akan mendorong Dewan Perwakilan Fakultas itu menyerap apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di bawahnya. Jadi harusnya nanti himpunan-himpunan itu aspirasinya itu diserap oleh Dewan Perwakilan Fakultas terlebih dahulu. Jadi karena mereka kan juga kedudukannya sebagai Dewan Perwakilan, jadi seharusnya permasalahan yang ada di bawahnya itu diserap terlebih dahulu oleh mereka. Jadi kalau kami sebagai DPMU langsung menyerap ke bawah, itu kan artinya fungsi legislasi di DPM fakultas kan hilang gitu. Makanya kami akan mengembalikan itu terlebih dahulu. Komunikasi kami akan lebih banyak kepada Dewan Perwakilan Fakultas untuk mendorong mereka agar mereka menyerap aspirasi yang ada di fakultasnya masing-masing. Nah, kemudian kami himpun kemudian kami itu tinggal di Dewan Perwakilan Universitas itu sebenarnya
tinggal hanya menghimpun permasalahan-permasalahan yang sudah dihimpun oleh Dewan Perwakilan Fakultas. Nah, begitu. Namun secara khusus telah disampaikan oleh Komisi B yang sekarang di DPMU itu, beliau akan ada program semacam ruang terbuka atau diskusi terbuka. Nah, kemudian di situ adalah suatu forum yang nanti siapapun boleh masuk ke situ, boleh menyampaikan aspirasi, boleh diskusi, karena lahir dari mana? Karena beberapa seminggu mungkin atau 2 minggu setelah dilantik itu, saya mencoba berkontemplasi lah duduk di DPR sendiri, melihat apa sih di Unla tuh masyarakat tuh lagi ngapain sih? Karena saya sebagai Dewan Perwakilan, tapi kalau saya nggak tahu masyarakat saya gimana, apa yang mau saya wakili, makanya di situ saya berkontemplasi ngelihat mahasiswa tuh ngapain sih, suka sampai malam. Nah, makanya di situ ngelihat kayaknya ada mahasiswa yang kadang sendiri, kayaknya butuh deh teman cerita. Nah, di situ bisa juga nanti di program Komisi B ini juga bisa menjadi teman cerita, mungkin yang memang ada mahasiswa yang nggak ikutan lembaga, nggak ikutan UKM, tapi mereka ya sebagai mahasiswa juga nggak ada yang menghimpun gitu. Karena per hari ini DPM itu tadi hanya menghimpun masalah-masalah dari lembaga-lembaga saja, tapi mungkin ada juga memang yang mahasiswa tidak minat organisasi, tapi kan dia juga masyarakat kami, dia juga masyarakat, saya juga perwakilan dia gitu. Makanya nanti ke depan saya harap di forum terbuka ini tadi bisa diisi oleh BEM mungkin. Nah, saya harap itu menjadi forum yang benar-benar bebas, siapapun bisa menyampaikan aspirasinya tanpa ada diskriminasi apapun begitu. Nah, itu menjadi salah satu program yang ada di Komisi B begitu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, terkait program yang akan dijalankan nantinya, bagaimana cara Akang-Akang untuk mengajak mahasiswa agar bisa terlibat aktif dalam program BEM dan DPM yang baru? Boleh dari Kang Azmi dulu. Oke. Kalau cara saya mungkin untuk bagaimana teman-teman bisa antusias terhadap program saya. Yang pertama, saya ingin sedikitnya menjelaskan bahwasannya setiap prinsip dari apa yang kami canangkan dalam bentuk program, kami tidak akan keluar dari yang patokan indikator kami, yaitu kan output, outcome, dan benefit. Outputnya itu berbicara hasil, outcome berbicara dampak, dan benefit itu berbicara kebermanfaatan. Artinya orientasi kami ketika kami melibatkan teman-teman Kema Unla untuk berkegiatan, yang menjadi acuan atau yang menjadi pertimbangan kami, kegiatan tersebut harus memiliki hasil, baik untuk diri, baik itu ataupun untuk umum. Yang kedua, berbicara selanjutnya adalah dampak. Dampak itu kan baik untuk dampak untuk diri ataupun dampak untuk lingkungan. Dan yang selanjutnya berbicara manfaat. Saya pastikan seperti itu. Ketika teman-teman melihat apa yang kita realisasikan atau yang kita rencanakan tidak melenceng dari ranah itu, lebih baik tidak usah mengikuti agenda kami. Karena kami tidak mau menjadi organisasi yang zolim, yang memaksakan kehendak masyarakat tergantung kami. Justru sebaliknya, kamilah pelayan mereka. Artinya ketika kami dirasa salah oleh kawan-kawan Unla, kita ini memiliki asas kekeluargaan. Alangkah indahnya seorang keluarga ketika ada hal yang salah dalam keluarganya saling mengingatkan agar kebermanfaatan itu bisa kita dapatkan secara bersama-sama, seperti itu. Boleh dari Kang Oke, Mukti. tadi kan kalau nggak salah pertanyaannya bagaimana cara mahasiswa agar aktif ikut lembaga. Nah, nanti ada salah satu program besar mungkin bisa dikatakan dari DPMU itu program pelatihan manajemen organisasi. Karena hikmahnya kemarin dapat, kalau bisa cerita ya, kemarin saya dapat satu hikmah saya kan ikut di salah satu MUBES di UKM gitu. Nah, saya tidak menyalahkan atas ketidaktahuan mereka, tidak ada yang bisa disalahkan bagi saya di hari itu. Kemudian yang harusnya disalahkan ketika saya nanti menjabat, teman-teman di sana masih belum bisa. Nah, itu menjadi kesalahan saya, bisa dikatakan begitu. Makanya nanti ke depan dengan adanya program manajemen pelatihan organisasi ini bagi UKM-UKM yang mungkin tidak mengerti atau belum mengerti manajemen sidang atau mekanisme sidang bagaimana, kemudian manajemen masalah di organisasi bagaimana.
itu kan dasar banget dan mungkin banyak juga di UKM, lembaga ataupun himpunan yang memang mereka baru dan kemudian mereka juga bingung harus belajar kemana. Makanya ke depan nanti untuk mengefektifkan juga lembaga-lembaga, himpunan ataupun UKM agar mampu, kalau UKM mungkin MOBES ya, nah agar tahu juga mekanisme sidangnya bagaimana, ketokan palu dan lain itu kan dasar banget, tapi kan ya kalau nggak tahu ya nggak tahu juga gitu. Makanya nanti program itu menjadi salah satu program unggulan juga agar nanti itu memberikan dampak juga bagi kawan-kawan nah nanti akan kami buatkan modulnya juga nanti jika ada misalkan di momentum pemimpin terpilihnya belum punya pengalaman mungkin, nah tinggal diberikan saja si modul itu, jadi mereka udah tahu, tinggal baca aja berapa sih ketukan kalau mau bus, kalau mau di ini ada rapat paripurna, nah itu tuh nanti nanti kita akan buatkan modulnya begitu. Nah itu harapannya yang akan menjadi salah satu program unggulan yang saya harap dapat meningkatkan minat mahasiswa yang tadi sudah didorong oleh Pres, nanti akan didorong oleh Pres. Nah nanti pembekalan lainnya akan kami berikan melalui program manajemen organisasi ini, dan saya harap jadi gini, ada satu keyakinan yang saya yakini begitulah. Kan kampus ini sering dikatakan sebagai miniatur negara begitu. Nah, tapi artinya saya melihat di sini ketika saya mulai duduk di DPMU itu benar-benar kalau kita ngurusin kampus aja sepusing ini, apalagi negara. Makanya saya pikir kalau kita memang mau menjadi generasi emas bangsa ini, mau menggantikan mereka-mereka yang kita bilang ya bobrok ini, nah makanya kita sudah harus mulai bekerja dengan baik di miniaturnya. Kalau kita merasa di miniaturnya aja seribet ini, apalagi negara begitu. Jadi saya harap jika kawan-kawan memang ingin menjadi generasi emas di 2045 yang negara maksud itu, ingin merubah benar-benar nasib bangsa, saya harap kawan-kawan harus memulainya dari miniatur ini, karena permasalahan-permasalahan yang ada di kampus ini belum seberapa dengan permasalahan yang ada di negara. Jadi saya harap kawan-kawan yang mendengarkan talkshow momentum ini, kawan-kawan memiliki kesadaran lebih untuk bangsa kita, untuk negara kita yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045. Baik, nah di akhir sesi ini, apa pesan khusus dari Akang berdua untuk seluruh mahasiswa UNLA supaya tetap semangat, solid, dan terus memberikan dampak baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus? Ya, oke, untuk teman-teman UNLA yang hari ini mungkin menjadi mahasiswa ataupun barangkali ada yang menjadi calon mahasiswa, pesan dari saya mungkin sedikit. Teruslah kalian jangan sampai kalian merasa berkecil hati. Meskipun kita kuliah di kampus yang mungkin ketika dibandingkan dengan yang lebih besar kita ini kecil, meskipun secara fasilitas ketika dibandingkan yang lebih lengkap kita ini sedikit, namun suatu orang yang kritis lahir dari bangsa yang krisis. Harapan saya kesusahan, krisis yang kita alami di UNLA ini dengan segala kekurangannya bukan menjadi alasan untuk teman-teman semua merasa berkecil hati. Karena ketika diri teman-teman semua merasa kecil, mau siapa yang membesarkan UNLA? Bisa dikatakan kampus-kampus besar itu memang secara bangunan, sistem dan fasilitas mereka itu besar. Tapi UNLA ketika kita menyadari UNLA ini kampus kecil, yang bisa membesarkannya itu ya kita ya dan teman-teman semua Kema UNLA. UNLA itu besar karena mahasiswanya. Harapan saya berbesar dirilah, jangan sampai kalian mau dianggap kerdil. Meskipun kampus UNLA ini kecil, saya yakin kemajuan bukan lahir dari kampus yang besar, tapi kemajuan lahir dari mahasiswa-mahasiswa yang memiliki cita-cita dan harapan yang besar untuk kampusnya seperti ini. Pesan dari saya mungkin ya, pesan kan? Ya. Nah kalau pesan dari saya nih, mungkin saya selalu ingat ketika pertama kali saya menginjakan kaki di kampus UNLA, saya pikir semua mahasiswa harus melewati itu. Kami itu, saya, kawan-kawan semua mungkin telah mengucapkan sumpah yang dengan mengepalkan tangan dengan gagahnya, sumpah mahasiswa. Nah, saya harap
di hari itu kawan-kawan telah bersumpah dan langit dan bumi menjadi saksi atas sumpah kawan-kawan tersebut untuk menjadi Iron Stroke, Agent of Change. Jadi saya harap dengan atas sumpah kawan-kawan tersebut, saya harap kawan-kawan dapat menjalankan sumpah kawan-kawan tersebut karena atas sumpah yang kawan-kawan sampaikan tersebut, tadi saya katakan langit dan bumi menjadi saksi atas sumpah kawan-kawan tersebut. Jadi ketika kawan-kawan tidak menjalankan sumpah tersebut, saya kira kawan-kawan akan dimintai pertanggungjawaban atas sumpah tersebut. Jadi pesan dari saya, mari kita rubah terkecilnya kita, mari kita perbaiki apa yang memang kiranya tidak baik di UNLA, mari kita raih prestasi yang kiranya belum ada di UNLA. Kemudian luasnya mari kita dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang ada di sekitar, ya umumnya bagi atau khususnya nanti kita dapat memberikan kontribusi yang berarti menuju negara kita yang lebih baik, menuju Indonesia Emas 2045 yang kita impikan itu. Begitu. Oke teman-teman, nggak terasa nih obrolan kita di episode kali ini udah sampai di akhir. Dan jujur pembahasan hari ini insightful banget ya Teh Anja. Betul banget nih Teh Desti. Tapi kita juga jadi lebih tahu nggak sih tentang bagaimana sih peran, proses, dan transformasi yang sedang kita jalanin oleh BMU dan DPMU Universitas Langlang Buana. Oke, terima kasih banyak tentunya untuk akang-akang dari BMU dan DPMU yang hari ini udah hadir, ngobrol santai dan berbagi banyak cerita menarik di MOIS. Semoga apa yang tadi dibahas bisa jadi tambahan wawasan, inspirasi, juga membuka pandangan baru buat teman-teman semua tentang organisasi kampus. Dan buat kalian yang dari tadi setia nemenin sampai akhir episode, terima kasih juga untuk dukungan dan antusias kalian yang membuat kita jadi semangat membuat MOIS. Karena itu, kita akan terus hadir dengan obrolan-obrolan yang seru dan bermanfaat. Jangan lupa untuk kalian buat terus dukung dan ikuti konten-konten terbaru dari LPM Momentum. Karena pastinya masih banyak episode seru dan topik menarik lainnya yang akan kita bahas ke depannya. akhir kata saya Desti Apriani dan rekan saya Anja Sarah pamit undur diri, tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan takut untuk bersuara. Sampai jumpa di MOIS episode berikutnya. MOIS, setiap suara punya cerita, setiap momentum punya makna.